Nah kalau menurut kakak sendiri kan sekarang tuh lagi ada yang viral ya kayak tentang pesulap merah ada hal-hal mistis yang tidak dipercayainya itu gitu. Nah itu gimana tuh kata kakak? Kalau kata saya itu adalah pendapat pribadi dan kita bebas untuk berpendapat. Seseorang yang belum pernah melihat sesuatu secara real atau merasakan sebuah pengalaman yang real itu seringkali denial dan tidak percaya. Jadi di rumah Selin itu ada keluarga hantu. Keluarga ya, satu keluarga. Ada satu tempat di situ yang merupakan tempat makannya dia. Saya kan nggak ada niat selingkuh sama sekali, coba nggak kan, biar mau tahu. Untuk saat ini nggak. Tapi nanti ada kemungkinan. Tapi kan kata-katanya untuk saat ini. Karena kebanyakan yang naksir dia sekarang cowok sih. Yang ngejar. Li, kamu kenapa sih? Baru ketemu udah lemes. Soalnya nggak dibayar. Enggak kali. Lagi pusing, lagi lemes, lagi sakit. Nggak mungkin. Kita habis teleponan beberapa hari yang lalu fine-fine aja. Kok mendadak sakitnya? Hah? Mendadak. Nggak tahu udah 3 hari. Udah ke dokter? Belum, udah katanya udah. Udah ke dokter, Udah, Dok. dicek, tapi nggak ada penyebabnya. Terus fine-fine aja, tapi tuh pusing gitu. Yang gini-gini nih, yang kayak gini-gini nih. Utang, Gini ya. nih. Ada apa? Jangan-jangan lo dikirim sama orang. Dikirim uang, mau? Bukan, dikirim supaya Li sakit, jadi nggak bisa kerja, ada yang sirik sama lo. Nggak mungkin lah, saya nggak percaya. Lagi banyak yang kayak begitu, tau nggak? Lagi banyak orang dapat penyakit nggak jelas dari mana, baik-baik Itu aja. banyak musuhnya, saya nggak ada musuhnya. Orang iri, orang sirik nggak pernah jelas, nggak pernah kelihatan orangnya. Beneran, Li. Lu tau nggak sih, gue tuh lagi megang acara TV ya, namanya Mereka Ada di Mana-Mana. Masih berjalan. Baru di drop gara-gara kita masuk ke salah satu rumah yang nampaknya membuat kita tidak boleh menayangkannya. Kenapa? Emangnya ada apa? Satu rumah kesurupan. Satu rumah. Kalau saya satu orang pernah lihat, kalau satu rumah saya nggak pernah lihat. Oh, ini pertama kali istrinya, anaknya, ART-nya, sampai tim off air-nya kita, off camera kita harus masuk ikut bantu. Gak bisa ke handle, gila-gilaan. Baru kali itu tuh gue tuh megang orang yang namanya kesurupan, orang kesurupan yang katanya badannya kenceng, kaku kayak gitu. Baru kaku gitu. Iya, nggak bisa yang tiba-tiba jadi berat, nggak bisa diangkat. Baru kali itu tuh. Nah, gue curiga nih karena di salah satu episode gue ada yang ngomong bapaknya meninggal tanpa ada penyakit yang gimana-gimana, sejarah penyakit, pokoknya nggak berapa lama meninggal gara-gara sakit mendadak yang Coy. Orang tanggungan saya banyak loh. Makanya. Ini jarang saya nongol di ini acara di hari ini jarang. Kita tuh nggak pernah tahu loh siriknya, hatinya orang lagi sirik, lagi iri, suka nggak suka. Justru yang katanya yang diem-diem begitu bisa mengirimkan yang enggak. Teman-teman kita banyak sakit ya. Nah, tiba-tiba, tunggu ini sakit yang mana yang lo maksud? Nggak usah ngomong lagi di sini. Makanya bahaya, makanya nggak boleh cari musuh ya. Tapi lo mesti diobatin yang kayak gini-gini, mesti dicari tahu. Cari tahu, tapi kan saya udah ke dokter ya, nggak ada yang tahu gimana mau cari tahu, ini saya bingung. Tunggu. Gue tahu deh, kayaknya Selin punya teman yang bisa bantuin kita deh. Gue telepon deh. Kan kita arisan mau bareng sama Selin nih hari ini. Mana tuh anak? Dia punya teman. Ada. Ngerti gini tuh. Iya, ngerti begini. Handphone baru ya? Masih yang lama, Pak. Belum bisa ditekuk kayak punya Bapak. Oke. Halo, Bu. Nyampe mana? Lu ada temen lu tuh yang bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu, ada nggak? Iya. Mbak Furi, ada nggak? Bo bisa minta janjian di sini nggak? Nih Silly tiba-tiba sakit aja gitu. Tahu sakitnya kenapa? Gue sih curiga takutnya dikirim-kirim sama orang gitu. Undangnya ke sini ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa dibisain ya. Nggak usah, nggak boleh maksain orang kamu nggak harus maksa. Ilmu kayak gini mesti dipaksa. Oke. Ya deh, ya paksain ya. Thank you. Sama pasangannya sendiri nggak suka maksa, tapi kok orangnya suka maksa. Oh, itu kan biar dia yang maksa saya. Saya maksain Anda untuk nikah ya cepet ya. Anda jangan Bapak Haji. Jangan lah. Gue yang ngejalanin lu yang pengen nikah, heran deh. Tapi jadi MC di acara ibu gitu loh. Saya itu kalau di acara ibu jangan. Nggak apa-apa. Saya standby dari jam 6 pagi deh. Enggak. Anda kalau jadi MC kawinan saya, kebanyakan kartu yang dibuka. Gak mau saya. Supporter aja lah ya. Udah nikmatin. Temannya bisa
Ada katanya bisa. Ini katanya mau diundang nih bentar barengan. Untung lah ya. Tapi sakitnya apa sih apa yang dirasain Jadi sih? kayak pusing gitu loh ya, goyang-goyang. Jadi susah kerja kan? Kiriman ini. Kerja tetap Jadi ada. nggak bisa kerja kan? Dari pagi syuting. Ya itu dia. Makin lo lawan makin. Saya nggak mau bikin diri. Saya baru ngeliat ada satu keluarga kena kesurupan. Apa coba yang kurang? Ini kiriman ini pas. Stres soalnya nggak keluarin hasratnya. Kok hari lagi sibuk ya? Enggak, ya? tenang aja. Dia mah masih bisa diutik-utik. Saya curiga Anda tuh dapat kiriman. Lihat kan? Udah pulang dari Amerika kan? Oh, udah. Iya. Aduh. Aku punya kekuatan menghilang kebetulan ya. Aku tadi sempat mau sembuh. Kira 3 orang teriak jadi langsung sakit hati. Gua curiga. Ini Kak Puri ya. Pas Iya. ini yang gue bilang tuh Sini Kak. berapa hari yang lalu masih fine-fine aja tiba-tiba sakit Ngomong macannya gede goyang-goyang. ya. Oh, gede. Macannya. Digodain aja, digodain. Macannya. Benar ya. Emang kurang ya Pak ya. Sampai istri dikirim lagi tadi ke Korea nih. Itu layarnya lebih gede. Ngomong-ngomong ini saya, katanya temannya Selin ini bisa lihat-lihat begitu ya? Oh bisa lihat-lihat diskon, lihat-lihat. Bukan diskon dong, cewek mah semua bisa lihat diskon. Lihat-lihat apa? Jadi kan aku tiba-tiba 3 hari pusing tiba-tiba berdiri itu kayak naik kapal gitu. Tapi udah minum obat pun nggak bisa. Kenapa nggak nanya sama aku juga bisa lihat-lihat kok. Oh, bisa lihat. Bisa lihat-lihat. Aku juga bisa lihat-lihat, diliatin juga bisa. Saya juga mau. Tapi ini pas-pasan banget. Bella kan juga Kenapa? ngisi acara itu kan yang ada hubungan dengan yang mistis. Iya, bener. Berarti hari ini Wah, aku pernah konsepnya lihat dia. Ini yang jadi suster ngesot itu. beda dong. Jadi hantunya. Iya, ini juga temen aku nih Bella nih. Dia juga pokoknya nih kan aku ngebawa Bella sama Kak Furi nih sekarang untuk ngebantu nih gimana nih? Kira-kira nih. Dan Anda baik sama saya. Kalau kamu butuhnya biaya, saya bawanya ke Rofi. Si botak itu juga jarang bayar. Tapi dia udah bagus sekarang bosnya itu Udah bagus. bagus. Kalau masalah duit di sana, tapi ini kita saking pedulinya sama lo Li gitu loh. bener. Kalau dapat penyakit yang bisa mengganggu pekerjaan lo, kita langsung berpikir pasti. Karena Li seganteng ini, sesukses ini pasti banyak yang sirik. Enggak. Di Indonesia kalau sirik itu larinya adalah yang kayak gitu-gitu. Oh, sebenarnya. Kalau datang saya ini kan langsung kirim. Kirim apa? Kirim gitu itu. Iya. Tapi bener gak sih kalau menurut sudut pandang Kak Furi sendiri gitu kan? Kak Furi kan aku sering ngobrol-ngobrol nih kan. Cuman kalau di sini kan kita bisa open buat publik juga gitu kan. Mungkin orang juga banyak yang bisa belajar tentang kiriman-kiriman kayak begitu tuh kayak gimana sih Kak kalau menurut Kakak sendiri sebagai indigo gitu? Banyak sih. Indigo tuh indigo kan ada berbagai macam ya Kak? Bisa Nah, berapa gue ada indigo itu? 9. Itu PH kali. Beda ya? Kalau production ada. Untung Anda nyambung loh. Aku ngelucu nggak ada yang nyambung dari itu. Iya. Jadi tapi jelasin dulu kali ya ke kita ya. Iya. Aku tahu. Oke, jadi indigo itu ada 9. Nah, jadi Oh, kalau 9 tipe. 9 tipe. Jadi anak yang terlahir indigo, misalnya seperti saya medium interdimensional, bisa berkomunikasi dengan hantu, spirit, atau arwah, atau jin, misalnya seperti itu. Tetapi untuk menyembuhkan healer tidak bisa. Ada indigo khusus healer, ada khusus yang bisa meramal masa depan, seperti itu. Ada yang bisa melihat masa lalu. Iya, itu retro. Berarti lahir udah langsung dapat ya itu ya? Udah langsung dapat gift, sempet diobatin nggak pengen punya giftnya karena sering terganggu, tapi akhirnya ya udah karena sudah beberapa kali ditutup tidak berhasil, udah akhirnya. Menerima gitu ya? Tapi banyak banget orang-orang yang memang terlahir dengan mempunyai kemampuan lebih sebagai seorang indigo itu kan mereka sebenarnya dari awal tidak mau gitu kan, justru ya banyak yang Takut menolak kali. gitu kan. Atau mungkin ada juga yang memang ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan mostly dari mereka itu nggak mau gitu. Jadi akhirnya banyak yang diruqyah, banyak yang diobatin, gimana cara dibawa ke ustadz kayak gitu untuk didoain gitu. Nah tapi akhirnya bisa berdamai dengan kondisi dan situasi yang seperti itu gimana? Kan itu keganggu banget nggak ngelihat hantu di mana-mana gitu maksudnya. Sebentar sebelum dijawab. Lu kenapa sangat care ya? Apa janjian lu ngelihat ada indikasi dari anak-anak lo ada yang indigo ya? Enggak Atau lu indigo ya? Pengen indigo. Jangan salah, dia udah setengah loh. Dia bisa melihat yang mana duitnya banyak, dia bisa lihat. Itu kayaknya semua perempuan dan semua laki-laki perempuan. zaman sekarang bisa deh. Aku tuh nggak indigo, aku beli live banget. Bisa.
ketertarikannya tuh lebih kepada menjelajah dalam banget. Iya, benar. Gitu. Cuman oke, sekarang balik lagi nih pertanyaannya. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Ya itu gimana? Ya itu Bagaimana tadi kan kalau misalnya menurut kakak itu tadi gimana gitu kan biasanya kan apa yang membuat akhirnya berdamai dengan keadaan gitu, menerima. Karena sudah beberapa kali ditutup nggak berhasil, akhirnya berdamai. gitu. Bukan sekali 2 kali, apalagi dari kecil ya, dimana kita harus melakukan doa, dimana ada juga yang dimandiin, dimana ada beberapa proses yang untuk anak kecil itu terlalu berat. Akhirnya kita bicara dengan orang tua bahwa saya tidak diganggu hantu, saya hanya melihat hantu lewat, hantu ada di situ, kayak gitu. Tapi tidak semuanya mengganggu. Tidak semua Ada yang mengganggu. Kadang mereka nyamperin ke kita untuk menyampaikan sesuatu. Menyampaikan pesan gitu ya. Betul. Aku pinginnya mau Email apa, gitu, enggak? mau bukan. Langsung directly. Tuh kan, Iya, itu iya. biasanya tanda-tandanya di sini nih ada yang dudukin. Kamu gila-gila ini Kamu mau duduk pelaminan, duduk aja, nggak usah bilang duduk di depan, kalau duduk saya. Kasian loh. Kak Furi, Ah. di sini ada nggak? Ada. Ayo lu kok. Dia bilang ada tapi sambil senyum. Kamu pernah kan lantai 3 teriak-teriak kalian? Tapi kan aku pernah dibuka mata batinnya sama Kak Fur, jadi aku ngelihat di sini emang ada. Di mana? Pernah dibuka? Ada pakai baju putih duduk di sofa senderan. Itu setan saya. Memang itu suka nempel saya. Ada bener suka nempel biasanya keli dia. Iya, suka nempel, minta bagi duit. Itu ada Itu emang komisinya dia. komisinya dia. Ya jadi kalau Kak Fur sendiri ngeliat di sini ada tadi Kak. Ada. Di lantai ruangan sini ini Di, apa di lantai ini ada anak kecil 2. Saya baru ke lantai ini sama lantai bawah. Ada anak kecil 2. Di kamar mandi ada perempuan 1. Ya, untung udah ada di kamar mandi. Ya, barusan tadi itu saya ke toilet kan, pintunya nggak bisa ditutup dari tadi. Dia melihat itu bukan karena hantu. Ya, kuncinya rusak. Ini berarti bosnya nggak benerin pintunya. Oh, pikir apa? Tapi mereka lagi ngapain? Mereka lagi ngapain? Tuh lagi ngapain masa lagi arisan bu kayak kita gitu Lagi ya. nontonin kita kah atau Iya, iya. gimana? Alhamdulillah hantunya baik di Oh, sini. ya, anak Dan masih normal lah jumlahnya. Kan ada yang satu tempat itu bisa hantunya belasan bahkan puluhan. Kalau di sini yang punya tempat sering ibadah kayaknya. Sering Oh, ada iya, yang mendoakan. Iya, sering ada yang mendoakan. Ibadahnya juga. sering, dia sendiri nggak pernah ibadah. Karyawannya ibadah. Iya. Dia emang sering mengadakan ibadah gitu, tapi dianya malah Iya, gini ini karaoke karena- mana gitu ya. Disuruh ibadah. Soalnya kayak tempatnya Anya tadi bilang, Ipanya bilang tadi sampai satu Rumah. kerasukan. Iya, kerasukan. Iya. Satu rumah loh. Satu rumah kita lagi Banget syuting kejadian kayak sana, gitu. bener. Tapi kakak kan pernah nggak sih kak kalau misalnya kayak kakak kan bisa berkomunikasi dengan mereka. Dari mereka itu ada nggak yang minta tolong kayak kakak aku mau minta ini, tolong bilangin gitu, ada nggak? Ada. Apa sih yang minta tolong didoakan dulu, misalnya meninggalnya kecelakaan, selingkuh dari istrinya tidak memaafkan, keluarganya tidak mau mendoakan. Jadi kita yang ngirimin dia Al-Fatihah, kayak gitu aja sih. Nyumbang doa kayak gitu. Karena orang-orang yang sudah meninggal itu kan mereka butuh doa ya. Percaya nggak percaya kan kayak begitu. Harus didoain terus leluhur kita yang udah nggak ada pun kita harus terus ingat untuk mendoakan pendahulu kita gitu. Benar. Kak Furi, bentuknya kayak gimana sih? Kan selama ini kita cuma tahu kayak aku kan orangnya nggak sensitif ya, jadi hanya bisa membayangkan seperti yang di film-film. Ya, Serem-serem, matanya panjang. Matanya panjang, rambutnya panjang. Matanya panjang. Matanya bengkok panjang begini. Nyapu pakai alis begini. Aduh. Makin pusing, gak usah diganti. Lagi kerja, lagi mau serius kerja, pusing kiriman orang. Tuh. Kiriman lagi. Orang lagi kerja di Udah nggak usah dropin bahas ya. Bentuknya gimana katanya ini kan bulunya ada yang panjang begini, Iya kan lidahnya ada yang katanya panjang. ada yang serem-serem gitu atau justru yang lucu-lucu kayak Casper. Kan Casper lucu. Bentukannya tuh kayak apa sih? Kak? Macem-macem sih ya. Tapi ada yang lebih sereman di TV dibandingkan aslinya. Tetapi kalau lihat di TV kan kita cuma ngejerit. Kalau kita ngelihat aslinya ya meskipun sering melihat ya jantung kita kayak copot aja. Kadang kaget kita juga. kayak ngeblank berapa detik gitu. Kayak speechless gitu ya. Gimana ya kan? Kayak hilang Copot say. Kayak begini. Kalimat copot, oh copot, nah pasang lagi. Iya. Gitu. Pokoknya serem gitu. Bayangin, Kak Furi udah sering lihat aja bilang jantungnya mau copot, apalagi kita. Nggak dulu deh. Jadi biasanya kalau misalnya udah kerasa ada energi yang mau datang, saya bilang gini,
jangan serem ya, atau madep ke belakang dulu deh. Gitu. Oh, tapi bisa berkomunikasi, dia mau ngikutin? Bukan, macem-macem. Ada misalnya kita lagi di mall, tiba-tiba ada yang ngikut. Ini ada yang ngikut nih, kenapa gitu. Enggak, aku mau minta didoain, kamu kan bisa lihat, tapi jangan muncul langsung ya, jangan serem loh, saya penakut orangnya. Nanti dia nggak akan muncul, jadi dia kayak rambutnya ke belakang. Setelah kita berinteraksi berapa lama, baru oke, liatin deh muka kamu ya. Oke, gini ya. Kitanya mempersiapkan diri dulu. Terkecuali yang santet itu kita kayak misalnya kita didatengin dia untuk menyerang kita. Tapi kalau spirit kayak gitu enggak sih. Santet itu apa ya? Santet itu jadi ada kayak kiriman gitu ya Kak ya. Kayak tadi kamu itu. Nggak usah nunjukin. Kasih contoh yang lain. Dia paham. Ini pertanyaan Dia nggak tahu kita kakak adik bagaimana ya. Kan aku pasti tahu dong semua orang itu lagi gini. Jadi aku kasih tahu ya Kak yang soal yang kakak. Jadi kan aku tuh apa suka cerita sama kakak gitu kan. Kita tuh sedekat itu gitu kan. Pas dia tuh lagi sibuk lagi ngurusin orang kena santet. Gue ribet nelfonin dia di mana. Selin bisa nanti dulu nggak? Dia lagi ada klien kakak kesurupan. Oh lagi ngurusin kesurupan. Iya, jadi ya gue tahu. Begitu chatnya aneh lagi. Iya udah jangan diceritain chatnya juga. Curhat. Klien saya lagi saya liatin HP, curhatnya ini, aduh ya Allah. Kakak cowok aku Kak, begini kakak aku dicuekin kakak gini. Astagfirullah, aku beliin gandang dua. Ntar dulu ini hantunya udah banyak gitu kan. Dia pacarnya itu ya nggak kelihatan makanya. Gitu, jadi aku tuh ngerti beberapa tentang hal spirit. Nah kayak misalnya yang terjadi itu deh di rumah aku yang di Kemang gitu Kak. Iya, yang terjadi. Nah di rumah aku tuh ada juga. Jadi di rumah Selin itu ada keluarga hantu. Keluarga ya, satu keluarga. Ada satu tempat di situ yang merupakan tempat makannya dia. Jadi saya bilang, makan. Kayak gitu. Jadi saya tolong kalau di situ jam 2 pagi sampai jam 6 pagi jangan ada aktivitas karena itu mereka lagi kumpul. Apalagi Selin punya anak. Kayak gitu. Anaknya kok sering ngelihat apa gitu, terus staffnya Selin sering ngelihat. Jadi itu spot itu tempat ruang makannya dia. Tapi aku penasaran ya, kalau anak kecil atau baby atau yang kakek-kakek tua kan bisa lihat ya. Kalau kenapa mereka lebih sensitif? Iya, pertama jiwa mereka masih bersih. Iya. Berarti banyak dosa. Kita udah bosan lihat, ya ampun. Yang kedua, kalau seseorang itu memang ditakdirkan untuk menjadi anak indigo, setelah akil balik pun mereka tetap bisa lihat. Tapi ada juga yang setelah 5 tahun mereka udah nggak bisa lihat lagi. Jadi karena memang mereka masih kecil dan aura dari anak kecil, bayi itu memang disenangin oleh makhluk-makhluk halus gitu. Jadi kejadian yang waktu di rumah aku itu aku ceritain ya. Jadi kan aku pernah beberapa kali adik aku waktu itu lihat, aku pribadi sih enggak ya. Cuman aku kan sering ngerasa kayak kenapa di kamar aku kok kayak pusing banget aku Kak gitu ya kan. Kenapa kayak ini pusing banget gitu kan. Pas terus aku pusing lagi iya beneran nih, gue beneran. Nih kan terus udah gitu adek gue tuh ternyata ngomong sama gue, Beb, itu di depan kamar lo kenapa udah 2 hari ini gue lihat ada sosok, gue nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, tapi kayak berdiri di depan kamar lo 2 kali kan? 2 kali, jadi kayak gue berdiri, gue nggak ngerti dia pakai baju gimana. Ya, dia kok bisa tahu datang? Kan aku kan ngomong sama Kak Furi. Kak Furi kan emang sering main bareng, kita mah sering. Main bareng apa? Main apa tuh? Main cangkok, main jongkak, Saya takut, saya mau ikut. Aku kadang-kadang aku tuh sering banget kalau lagi nggak ada kerjaan ya di tempat kakak gitu kan. Kalau kakak itu kadang-kadang main ke rumah aku sama anak-anak gitu. Nah, tapi itu bukan kiriman orang. Gak tahu tuh aku itu apa sih Kak? Memang penghuni yang itu bukan kiriman orang, yang kiriman orang itu yang pembantu pingsan. Oh, pembantunya sering pingsan juga. Dikirim buat jadi apa? Kan aku tuh suka pinjem boneka kakak. Karena saya tanya di Kak Furi ini kan dia punya banyak spirit doll. Dipinjam, aku pinjam. Aduh aneh. Anak aku lebih tepatnya anak aku. Anak-anak aku tuh kan suka boneka-boneka di situ lucu-lucu ya kan. Lucu-lucu banget bentukannya. Nah, anak aku tuh suka, mami aku mau bawa pulang. Ya udah bawa lah gitu Kak, boleh nggak? Aman nggak? Aman, bawa pulang aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi ntar diinin lagi, dikembaliin lagi gitu ke kakak. Nah, udah dibawa pulang waktu itu aku suruh pindahin spirit tuh dari mana ke mana gitu kan. Mbak diberesin bonekanya gitu kan.
pas mbaknya lagi gendong begini, dibawa begini, tiba-tiba dia bawa jalan, terus dia tiba-tiba pingsan gitu, Nah, itu jatuh. Nah dia nggak tahu kenapa. Nah udah gitu adek aku lah yang nomor 2 nemuin si mbak aku pingsan udah di bawah meja, bonekanya diangkat lah ya kan, diangkat bonekanya terus bawa ke mana dia jalan, terus tiba-tiba pas di depan pintu itu energinya bener-bener kayak boom boom gitu, kayak lo naik apa ya, kayak muter gitu, nggak tahu itu energi apa. Dia kayak vertigo, kayak tiba-tiba begini nih, kalau lo lagi berdiri tiba-tiba ngingin. Itu yang gue rasain 3 hari lalu. Ini kan dia bawa boneka itu terus tiba-tiba kayak jung dia jalan akhirnya pegang tembok gitu kan, kayak karena kenceng banget energinya itu adek gue. Itu berarti jangan ditempelin kali ya Mbak. Nah nggak tahu, pokoknya bukan salah di bonekanya itu, enggak. Jadi memang kondisinya pada saat itu gimana tuh Kak? Ada yang kasih kiriman negatif, ada yang kasih kiriman negatif, mungkin mau ngirimnya ke tuan rumahnya. Tapi mungkin karena Selin kan banyak ya temen indigonya. Banyak. Iya. Takut jadi spiritual, ketua perkumpulan gitu. Nah jadi Selinnya aman. Akhirnya kena ke pembantunya pada saat dia pegang boneka, si boneka ini merasa ada energi negatif, terus dihajar, akhirnya pingsan. Iya. Pada saat saya tanya ke si bonekanya, kenapa dibikin seperti itu? Ada yang negatif, mami. Si bonekanya ngasih tahu tuh di halaman depan di sebelah sini. Oh iya, jadi saya datang di sana. Dia yang ngasih tahu. Wait a second. Oke. Sebelum lanjut lebih dalam lagi ya, gue mesti ngobrol tentang spirit doll ini deh. Iya. Kak Furi punya berapa banyak? 382. Mohon maaf. Itu semua ada isinya? Ada. Kalau gitu saya pinjem, mau kirim kameramen ini. Serius nih ya. Tapi kalau kamu main ke rumah Kak Furi itu energinya berbeda gitu. Jadi kalau masuk in a good way atau in a bad way? No. Kalau gue pribadi, gue nggak merasa in the bad way ya kalau gue, karena gue ya nggak ada niat jahat ke situ gitu kan. Tapi gue memang merasa ada energi yang berbeda gitu, kayak misalnya agak berat, gimana ya Kak ya, pokoknya ada yang nyambut beda kalau di ruang depan. Beda. Karena kan gue nggak bisa mendeskripsikan. Udah banyak. Tapi lo merasakan gitu. Nah begitu lo masuk, energi itu emang beda. Nah itu karena itu spiritualnya bukan hanya yang baru-baru aja, bukan yang maksudnya bukan yang ada arwah yang bahkan udah dari luar negeri, dari istana apa tuh Kak? Iya, Buckingham Palace. Iya, jadi emang saya hunting dolls yang emang bener-bener antik. Mungkin yang udah bonekanya sendiri sudah ratusan tahun usianya. Nah, kalau dapat spirit, saya bilangnya dapat bonus. Saya senang. Jadi hobi awalnya adalah karena suka dengan bonekanya, tapi karena Kak Furi memiliki kemampuan supranatural, jadi bisa merasakan sekaligus kalau ada isinya atau ada penghuninya. Tapi nggak semua boneka, nggak semuanya keisian. Kalaupun ada yang kosong, saya isi sendiri. Bisa isi, isi baterai handphone. Serem amat ya. Jadi untuk Kak Furi itu orangnya baik loh. Bener. Makanya aku berani dulu, kalau nggak saya udah keluar. Tapi ini penasaran ya, apa sih hantu itu dan kenapa ada hantu di bumi ini gitu? Iya, jadi sebetulnya saya orang yang yakin dan percaya bahwa segala hal yang berhubungan dengan hal gaib itu hanya Tuhan yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia meskipun indigo hanya bisa meraba-raba saja. Sepanjang dia tidak mengganggu dan dia mau berdoa, dia mau berbuat baik gitu. Saya selalu bilang, boleh tinggal di boneka ini sementara sampai kamu kita doakan. Semoga kamu bisa pulang ke Tuhan dan memaafkan dendam di masa lalu. Seperti itu sih. Oh, coba kayak anggapannya sewa kontrak gitu, dipinjemin. Jangan serius kok, anda ketawa tuh. Pinjemin depannya, kalau udah saatnya silakan pulang gitu kan ya. Daripada di apartemen misalnya gangguin orang atau di WC gangguin orang, kan udah di sini ganggu orang melulu. Sok sini mau nggak diajarin doa? Kalau dia nggak mau, panas atau apa, oh ya udah berarti kamu jangan berteman. Tapi pernah ada pengalaman yang berhasil, hantunya ini berhasil kembali? 8. Oh, 8 dari 300 itu. Baru berhasilnya 8. Itu memang berat. Karena itu kan urusannya main di atas. Betul. Apa sih ada gerbang yang tidak terbuka atau kenapa yang membuat, apa yang menahan mereka, keinginan mereka di sini? Hati yang nggak ikhlas nggak sih? Hati yang nggak ikhlas, masih dendam. Terkadang gerbangnya sudah terbuka tapi merekanya masih ingin membalas dendam. Kayak misalnya dibunuh sama ayah tirinya, akhirnya dia
ingin balas dendam ayah tirinya juga udah nggak ada, mungkin dia juga udah dari tahun kapan gitu. Mungkin dipikir dia masih hidup di situ. Jadi yang mati yang dengan penuh dendam kali ya, susah naik gitu ya. Nah kalau di Korea sendiri ada nggak hantu? Nggak tahu ya. Ya, ada pasti. Cuman Cakep tapi. Emang ada Aku ada dua loh dari Korea. Ada? Ada. dia operasi plastik nggak itu? Iya. Udah enggak. Semuanya. Soalnya kalau Korea, kalau dari kecil saya tahunya itu ini kayak misalnya diperkosa, meninggal, itu dia jadi setan katanya. Setannya namanya apa kalau di sini? Chonya itu gadis, setan gadis namanya. Chonya Guisin. Kebanyakan aku yang kayak maskotnya Korea itu Chonya Guisin, kayak pakai gaun putih, rambut panjang ya, cantik gitu. Tapi itu biasanya matinya gara-gara dendam. Saya tahunya biasanya gitu. Yang punya Kak Furi gimana? Ada yang sudah dewasa, ada yang diperkosa, dibunuh juga, tapi dia dari California, bukan dari Korea. Yang dari Korea, saya punya dua anak kecil lucu-lucu, dia itu cakep-cakep sekali, cute gitu. Nah, kalau mereka kenapa bisa jadi hantu? Katanya mereka itu dulunya disiksa sama ibu tirinya, tapi ibu tirinya selalu pura-pura baik. Jadi mereka tuh pengen ngasih tahu ke papahnya bahwa mereka tuh bukan sakit tapi dibunuh, kayak begitu. Dan papahnya tuh nggak bisa dia reach out gitu, nggak bisa. Emang benar di Korea itu banyak kejadian seperti Nah itu? ini bukan cuma Korea, emang Indonesia semua. Ayah tiri atau ibu tiri selalu dianggap jelek gara-gara kayak orang macam-macam itu anjing. Sabar. Itu salah satunya ya. Salah Jadi satu, kayak, betul. Ini yang membedakan Lee ya. Lee Bener. ini adalah ayah sambung yang aduh. Kembali lagi ke pribadi masing-masing kan, tidak betul. hanya tidak semua orang kan mungkin kayak begitu. Iya, Pribadi iya, orang beda-beda. betul. Cuman ada yang begitu. Cuma Kan gara-gara jadi melakukan beberapa orang begini jadi kayak image-nya Image-nya jelek. jadi jelek. Salahkan Betul. Cinderella. Cinderella. Kan gara-gara ceritanya Cinderella kan ibu Oh, tiri iya, selalu. iya, bener. Gua campak nih Cinderella. Iya. Nah kalau menurut kakak sendiri kan sekarang tuh lagi ada yang viral ya kayak tentang pesulap merah ya. Tentang hal-hal mistis yang tidak dipercayainya itu gitu. Nah itu gimana tuh kata kakak? Kalau kata saya itu adalah pendapat pribadi dan kita bebas untuk berpendapat. Seseorang yang belum pernah melihat sesuatu secara real atau merasakan sebuah pengalaman yang real itu seringkali denial dan tidak percaya. Dan itu kita tidak bisa paksakan, bahkan keluarga, orang tua saya sendiri pun tidak percaya sampai akhirnya memang betul-betul terjadi baru percaya. Jadi kalau itu kita serahkan ke orang masing-masing. Waktu itu kejadiannya gimana sampai akhirnya bisa membuat keluarga? Satu keluarga gini ya. Jadi Percaya. waktu itu ibu saya mau berangkat, kita kan di Cirebon tinggalnya, mau berangkat study tour. Ibu kepala sekolah, bapak saya itu udah pensiun ABRI. Lalu setelah Buset, itu anak ABRI. saya bilang, bapak jangan pergi. Gitu waktu itu saya SMP. Apa sih kamu? Jangan, nanti bapak mati. Yang tahu mati itu cuman Tuhan. Gak ada anak yang tahu mati. Tapi saya sudah 3 hari dimimpiin bahwa orang tua saya itu jatuh terus berdarah. Tapi saya nggak melihat di mobil atau di mana. Akhirnya saya ngamuk, saya ke jalan, saya nangis sampai dilihat oleh tetangga dan lain sebagainya. Akhirnya bapak dan ibu saya nggak pergi karena mereka malu. Terus saya dikurung di kamar, saya dipukulin, kaki saya dianggap anak aneh lah. Memang dari dulu mungkin di antara kakak-kakak yang lain saya yang paling aneh sendiri gitu. Tapi kemudian setelah azan subuh waktu itu ibu saya bilang, ayo tuh anak keluarin dulu bersih mau sholat atau apa ya. Ada Pak RT datang. Nah pada saat Pak RT datang, untung nggak ikutan ya katanya karena semuanya kecelakaan di Tanjakan MN. Ya waktu itu kalau nggak salah tahun 92 apa 93. Kayak gitu. Dari situ mereka tidak ingin mempercayai karena takut dosa. Tetapi kalau misalnya mereka mau pergi terus muka saya nggak enak, mereka suka nggak pergi. Nggak tahu kenapa. Karena udah ada buktinya. Ya. Tapi mereka nggak mau bilang bahwa iya ramalan kamu benar, nggak mau karena mereka takut dosa gitu ya, percaya terhadap ramalan kayak gitu sih. Tapi Kak Furi bilang mimpi ya, dimimpiin Orang tua berdarah gitu banyak. Soalnya kalau setahu saya kalau orang Korea banyak mikir kalau ada mimpinya seperti itu terbaliknya katanya aman. Ada yang gitu waktu kayak saya pernah mimpi misalkan papa saya meninggal gitu. Saya langsung telepon. Di ceritanya itu dia benar-benar meninggal. Aku sampai mimpi, di dalam mimpi aku mimpi lagi, terus baru bangun. Nah, dia bilang kalau orang Korea kayak ceritanya begitu itu justru yang bagus, dia bisa usianya panjang. Katanya terbaliknya. Karena ini 3 kali berturut-turut, menurut saya sih
agak aneh ya, Oh, makanya beda ya. itu kita pikirin banget dan orang tua tuh nggak bilang mau pergi, bilangnya tuh pas hari H, jadi kitanya kaget gitu, wah jangan-jangan nyambung sama mimpi itu gitu. Seperti itu. Oh, jangan-jangan diri lu setahun kan lu pegang Iya. acara itu? Oh, hati-hati. Kenapa? kamu. Nggak nemu Hati-hati. pengalaman-pengalaman yang gimana-gimana nggak? Kayak gue kan ketemu satu keluarga nih kesurupan, yang paling menurut gue yang paling deh. Udah paling horor ya. Gitu. Kalau lo? Kalau aku sih emang yang dari awalnya penakut, jadi makin kesini itu jadinya malah kayak berani, akhirnya kayak nggak tahu ya, kayak setiap minggu kan kita balik lagi ke tempat begituan, jadi dari awalnya yang sama sekali nggak sensitif, jadinya lebih Sensitif mulai sensitif. Ada apa? Pengalaman apa? Pengalaman yang paling serem sih pas aku main ke Banyuwangi. Ada. Jadi aku sempet waktu itu syutingnya kita edisi ke Banyuwangi, bener-bener ke tempat yang sebelumnya tuh nggak boleh ke sana. Mereka tuh semua udah nggak dibolehin ke sana, tapi kayak ya udah dibukain buat syuting. Dan itu aku ngeliat banget kayak ada apa sih, pohon yang gede, apa Beringin. Iya beringin, pohon beringin itu. Jadi dari awal openingnya tuh aku nari Kak, aku belajar tarian tradisionalnya Banyuwangi segala macamnya itu. Tapi kayak ya udah nari pakai selendang aja gitu kan. Nah ternyata pas aku habis lihat live-nya aku setelah habis nari itu, mereka semua tuh pada komennya yang kayak auranya beda, kayak bukan aku segala macam itu. Jadi kayak ini kayak bukan Bella deh, kayak segala macem. Pokoknya sesuatu yang aku kayak Mereka enggak, itu lo aku. kerasukan penari. Iya, tapi setelah itu kayak jeda 1 jaman gitu, kan aku lagi di belakang kamera tuh. Nah itu aku bener-bener langsung black out. Terus pas aku lihat tayangannya, bener-bener aku nari di pohon beringin itu. Sumpi lu ngerasa black out. Sumpi. Jadi lo yang kerasukan. Iya, jadi aku bener-bener katanya nari-nari, nggak tahu nari-nari apa lagi. Padahal itu kan udah di off cam, udah di belakang kamera. Jadi Itu orang nari? langsung nari tarian yang itu. Dia pasti kangen kelabingan lagi tutup kemarin. Beda tariannya. Narinya lagunya pas Siko bagi dua. Ya, apalagi dia pingin kita kan mungkin kemarin nggak lakuin, makanya begini siapa tahu. Enggak dong, gitu. Serem ya. Kalau kayak paling gitu-gitu parah tuh sih. itu artinya apa tuh Kak? Artinya memang dia connecting dengan spirit penari gitu, dan kalau dia hanya ingin mewakili bahwa ini nih supaya tariannya benar, supaya tariannya nggak salah, saya masuk ke badan kamu, itu tidak akan mengganggu, tapi lebih kayak tuh kan tayangannya jadi bagus gitu. Terus saat ini pertama kali nih, nanti abis ini aku mau nanya ke Kak Furi juga. Apa sih yang dirasakan orang saat dia kerasukan? Berat banget. Lu sadar? Itu Sadar pertama, nggak? aku sih nggak sadar. Jadi Aku benar-benar tahunya black apa? out. Terus bangun-bangun udah kayak semuanya pada Skip udah aja, Bu. Iya, skip kayak orang pingsan. Kamunya nggak kerasa apa? Nggak kerasa pingsan, udah bener-bener pingsan, tapi bangun-bangun yang kayak sakit banget, berat banget. Kan katanya ada orang yang bilang kalau misalnya kemasukan, ntar dia nyampein ke kita, dia pengen apa segala macam gitu kan. Itu Jadi mediumship. mediator gitu. Iya, tapi kalau aku nggak bener-bener, ya udah black out aja. Soalnya waktu itu kondisi aku kesana pun juga lagi period, lagi sakit juga. Oh, lagi lemah. Jadi kondisinya. lemas, iya. Soalnya biasanya nggak pernah kemasukan, tiba-tiba ada kejadian itu. Kak Furi pernah kerasukan nggak? Enggak, saya interdimensional. Jadi Dia Yang mau ngerasukin nanya. gitu. Iya kan ini nggak pernah kerasukan tapi jadi pembicara mode apa itunya doang. Tapi kalau menurut Kakak, kalau misalnya salah satu dari arwah di sini ada yang bisa dimasukin ke sini untuk diajak komunikasi gitu nggak sih? Di rumahmu aja takut. Orang lagi banget takut. Langsung pada takut, oh why not? Jangan. Aku ada satu tempat bagus. Taman Anggrek. Namanya orang. Beneran. Kita kirimin berapa gitu boleh. Itu legendnya banyak banget loh. Cerita-cerita di Taman Anggrek tuh banyak banget loh. Iya, banyak. Dari tahun sebelum tahun Sekalian dikirim sekalian nggak apa-apa. Namanya Ropi namanya itu ya. Bisa nggak sih Kak kalau kayak gitu nggak ya, harus ada persiapan, harus ada tim atau gimana? Enggak, karena gini, kalaupun dipaksakan untuk masuk ya di komunitas Indigo itu namanya melanggar kode etik. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Karena resikonya adalah si orang ini yang sengaja kita masukin tanpa dianya siap dan dia juga tidak punya ini yang kuat gitu ya, spiritual yang kuat, dia akan sering diganggu, dia bisa sakit, bahkan ada juga yang sampai gila dan meninggal. Nah itu kan jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang buka portal gitu. Aku jadi penasaran nih tentang dukun-dukun. Itu tuh emang kayak mereka tuh bener nggak sih kayak punya ilmu Black magic. hitam? Iya. Dukun sama indigo itu kan berbeda ya Kak ya? Nah jelasin. Soalnya orang kalau awam
kirain sama. Ukuran Iya. orang pinter kalau bahasa Iya, lokalnya kita kan. paranormal gitu ya. Paranormal mah masih bahasa yang resmi Bagus. gitu loh. Di sini kan bilang itu oh kenapa-napa tuh udah ke orang pinter. Orang pinter identiknya dukun. Dukun katanya diperhalus bahasanya paranormal. Paranormal. Ada yang lebih bagus lagi nggak sih bahasanya? Enggak ya? Nggak ada. Ya indigo sekarang. Bahasanya di bahasa ini indigo. Indigo itu sebenarnya kan kata-kata Brazil atau Spanyol gitu kan yang artinya warna nila. Ya jadi orang-orang yang memiliki cakra warna nila itu disebutnya indigo gitu. Ya. Jadi kalau indigo itu adalah orang yang memiliki kemampuan khusus yang langsung diberikan oleh Tuhan tanpa belajar. Iya. Tetapi dari mulai dia hidup sampai dengan dia meninggal, dia akan tetap di kemampuan itu aja. Misalnya seorang medium interdimensional tidak bisa serta-merta berubah menjadi healer atau orang yang mengobati. Orang yang mengobati belum tentu bisa melihat dan berkomunikasi dengan arwah seperti itu. Tetapi kalau paranormal, mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki sensitivitas, mereka juga melakukan serangkaian ritual dan doa serta ada guidance dari guru spiritual mereka sehingga paranormal terkadang bisa menguasai ilmu yang lebih banyak daripada orang indigo. Jadi orang gitu. Paranormal itu bisa kayak orang biasa dari kita belajar ilmu. Kita belajar. Bisa. Puasa kayak gitu. Tapi kalau orang pinter kan ada yang mempunyai ilmu kayak ilmu hitam, ilmu putih itu perbedaannya apakah benar nggak ada? Ada di dalam kehidupan ini pasti selalu ada black and white. Ada, Yin and yang. ya betul. Ada resiko yang memang harus diterima. Jadi tinggal kitanya sendiri mau memilih cara black atau cara putih gitu. Putih yang bagus kan ya? Yang bagus itu biasanya melalui serangkaian doa kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, spiritual awakening, meditasi gitu. Tetapi memang hasilnya tidak bisa langsung kita terima. Kalau black gampang. Kalau black biasanya gampang, langsung kaya, langsung ini, langsung tadi itu. yang santai-santai itu kali Iya, tapi mungkin nanti resikonya ke diri kita sendiri atau ke keluarga. Jadi itu harus dipertimbangkan. Resikonya apa? Resikonya kalau misalnya seseorang melakukan pesugihan, ya artinya dia harus siap menumbalkan keluarganya atau diri dia sendiri. Itu banyak orang kaya-kaya Seperti Surabaya itu. itu kaya banget terkenal pokoknya. Kaya itu Kenapa ada harus 3 nyebutin orang. Kenapa sih? Oh, kenapa? Istri saya kan Orang nggak taunya Surabaya, dia nggak tahu yang tetangganya Jakarta. ada. yang Makanya lain. ada faktanya kalau kota lainnya nggak kenal. Intinya di Dia situ. kan pernah tahu fakta sesuatu di situ. Di situ kaya mau sampai sekarang kaya banget tapi anaknya pasti Cacat. apa ya, Mbak? Iya, cacat ya. Sorry. Ya apa ya, kurang Fisiknya tidak sempurna. Ya kayak gitu. Itu memang kayak gitu ya. Ada Ya, yang jadi tergantung perjanjiannya makanya. Jadi hidup ini kan banyak pilihannya mau yang mana, tetapi ya resiko semua itu kita yang nanggung ke depannya. Kebanyakan kalau yang hitam-hitam itu larinya apa sih kaya ya? Pesugihan ya kaya. pesugihan Segala Nomor sesuatu satu yang tuh kebanyakan dilakukan instan lah, dengan cepat. benci, dengan arogansi mungkin gitu. Dendam, sakit hati. Ego gitu. Nah terus kan banyak tuh kayak dukun-dukun pada mainnya ke gunung-gunung. Nah itu pada ngapain di sana? Ya ada apa sih di gunung? Kenapa Betapa ke ya? gunung? Beda-beda sih. Ada yang ke gunung mereka untuk cleansing energi negatif, ada yang meditasi, ada juga yang mungkin melakukan perjanjian. Jadi orang juga motivasinya berbeda-beda. Emang nggak bisa kayak pakai yang ada di sini aja gitu? Kenapa mesti yang beda kekuatan? Beda energi. Levelnya beda. Kayak voltasenya, kalau ibu pakai di Jepang voltasenya 220 kan nggak bisa pakai. Makanya voltasenya beda, berarti energinya berbeda. Iya. Makanya Di laut ada? Di laut banyak. Lebih tinggi laut apa Gunung. Beda-beda sih, tergantung. Karena semua juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Yang paling tinggi mah tetap aja Tuhan ya. Betul. sama satu lagi kalau kita katanya kena black magic, terus kalau kita nyebrang laut katanya hilang, itu benar. Enggak juga. Tahu. Aku pernah kena soalnya. Aku tiba-tiba suka sama orang, tiba-tiba sukanya Masa sih? pernah sekali. Itu namanya santet atau apa Kak? Nggak tahu. Pelet. Pokoknya tiba-tiba nggak ketemu udah lama. Tiba-tiba sukanya kayak orang gila, langsung bangun pengen cari nomor telepon. Habis itu selesai liburan di Indonesia kan pasti pulang Korea dong. Waktu itu kan masih belum militer tuh. Pulang Korea kan datang ke Indonesia cuma liburan. Pulang Korea tiba-tiba kayak nggak pingin ketemu siapa sih dia gitu jadinya. Kok bisa? Lu ada pernah merasa makan sesuatu atau minum sesuatu dari? Nggak, tidur bangun Sama dia? enggak. Bisa kan belum lagi Iya. Tidur sendiri. Nggak ketemu aja udah tahun-tahunan nggak ketemu. Lah kok bisa
bisa tiba-tiba tanpa ada interaksi, lu bisa Jadi tiba-tiba mimpi di dalam kepikiran. mimpi itu tiba-tiba sama dia pacaran, bangun tiba-tiba kangen sama dia, padahal udah nggak ketemu mungkin 5 years, 6 years. Astaga. Iya. Bisa kayak gitu. Bisa Bisa dari kan pelet mimpi. bisa lewat foto. Bisa. Nah, iya benar. Bisa Zaman lewat sekarang foto. katanya Dan juga lucunya aku telepon dia terimanya itu kayak udah tahu Udah aku siap, bakal udah telepon. nunggu. Iya. Tapi ini dia beneran nih. Aku siapa nggak sih bohong. ceweknya? contohnya gimana? Lu Siapa tahu yang jadi dia kayak kan? Po? Itu bagian infotainment nanti. Oh, ya, bukan. Teman itu beda. Ini kan after 5 tahun tidak berkomunikasi, tidak bertatap muka, nggak ketemu. Nggak ketemu berarti agak awkward tiba-tiba lu telepon. Iya, makanya kan aneh dong. Nah, Iya. kalau lu telepon misalnya gua gimana dia ngangkatnya Aku misalnya? Halo, kan waktu itu kan Indonesia juga kan jelek kan. Halo, oh, nah ini ya namanya ini gitu. Dia bilang, oh ya, apa kau kayak tahu gitu loh. Aku Oh, hai Li, apa kabar? Iya. Kayak gitu ya. Padahal aku udah nggak komunikasi 5 tahun, 6 tahun. Gimana tahu suaraku juga gitu loh. Kelihatan nggak sih orang kalau lagi dalam guna-guna? Kelihatan. Kelihatan. Iya, jadi kita bisa lihat orang dari first base, second base, third base, and fourth base. Kalau orang bilang misalnya, Fur, sekarang saya sedang berbuat baik nih. Kalau dia masih sering minum alkohol, fourth base-nya nggak bisa bohong. Kita bisa lihat. Lu jangan ngeliat gua dong, Li. Enggak soalnya minum aku lirik dia. Tapi gini. Calon suaminya dia lihat aku barangkali Kalau dia suka minum alkohol, tapi dia sering sedekah, dia sering berbuat baik, itu juga beda. Jadi kayak Jadi gitu. kalau baik aja langsung. Jadi aku masih Jadi manusia itu nggak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Iya, Iya, dia sudah mulai baik. Tapi Iya. gini nih, karena kamu sering minum alkohol, artinya second base kamu ngedrop. Nah, biasanya kalau aura orang yang gampang ngedrop itu gampang terkena penyakit, gampang capek, kayak gitu. Itu adalah hal yang normal gitu. Orang yang suka minum alkohol itu membantu banyak mata pencaharian orang loh. Iya sih. Kok bisa? Berapa banyak orang, Betul. kalau orang ngafe, jual itu kan berarti Iya, pasti bener. perusahaannya banyak, pemilik saham dapat banyak keuntungan, lebih lancar kafenya, pegawainya makin banyak terima gaji dan bonus. sama Iyain pasangan aku aja juga deh. happy loh. Itunya kenceng loh. Makanya aura aku ini kan bagus banget ya karena aku tuh ya menghindari beberapa kayak gitu. Aku tuh nggak minum alkohol, iya tidur juga Sebentar Aku kayaknya nggak minum alkohol, tapi minum gin. Gue bilang soju. Iya. Enggak, aku tuh nggak minum alkohol. Tapi dia bawain, tapi dia kemarin nggak minum, dia nawarin. Aku beliin aja kan juga membantu. Iya Iya kan? Aku Nah, membelikan back to the aja. topic lagi kali ya. Iya, Aku tuh balik kepo banget nih. Iya. Dan ciri-ciri orang yang kena pelet tuh gimana emangnya? Ciri-ciri orang yang kena pelet, pikirannya dia nggak fokus, ya. Terus suka deg-degan. Jangan. Terus dia juga nggak bisa mengerjakan sesuatu sampai tuntas, kayak gitu. Beda dengan orang yang mengundur kayak nanti deh kerjainnya besok aja masih Iya. ada deadline ini. Itu beda. Tapi kayak dia udah dikejar deadline, tapi dia nggak bisa tuntas karena nggak bisa fokus. Dan Terus yang yang paling kelihatan dia terus. Dan yang paling kelihatan adalah second base-nya udah kena. Gitu. Second base tuh kelihatan dari warna aura seseorang bahwa oh ini orang lagi dalam gangguan yang mungkin masih taraf biasa-biasa aja, masih bisa diobati dengan ibadah, meditasi, atau mungkin ada yang lebih berat sehingga harus dilakukan pengobatan kepada orang yang paham, kayak gitu. Itu kelihatan dari aura. Tapi kalau nyebrang laut hilang atau masih bisa? Bener nggak ada Ini kata-kata ibarat kata gitu? Bener untuk beberapa Case. saya bilang Ya, level eksekutor ya, eksekutor di daerah Berbeda-beda. tertentu karena beda-beda. Kalau yang udah Advance. Expert gitu ya, ya. ke luar negeri pun Kita tetap handphone Oh, kan? sampai seumur hidup pun bisa. Jadi aku pernah aku ceritain ya, ada kejadian. Dia dong yang punya. Jadi ada kejadian ya, ini hairstylist aku. Aku nggak usah sebutin namanya, tapi dia dulu pernah ngalamin kejadian kayak ada laki-laki yang suka sama dia, tapi karena dia punya pacar, dia nolak laki-laki ini. Akhirnya tiba-tiba dia dikerjain lah sampai ininya kulitnya semua itu kayak busuk gitu. Oh, Iya, aku lihat fotonya, aku lihat videonya Padahal pada nggak saat kebakar, itu. nggak Nggak, dia apa. nggak ada sakit apa-apa. Ke dokter pun berkali-kali nggak ada yang Nggak bisa tahu, tahu. cuma dikasih krim-krim aja dipikir Oh, itu kering. katanya kirim. Tapi sebusuk itu gitu maksudnya, dan dia tuh kesurupan terus, sehari bisa 3 kali kesurupan, dan itu berangsur-angsur sangat lama gitu. Iya. Dia udah pergi ke sana, pergi ke sini, bahkan sampai keluar luar pulau, bahkan apa nggak bisa. Jadi itu tetap begitu dianya, dan sampai akhirnya keluarganya menemukan di
ini percaya atau enggak ya, tapi ini ceritanya begitu. Di halaman rumahnya itu ada tali apa pokoknya, pokoknya kayak gitu-gitu. Gue nggak ngerti deh. Gue nggak ngerti, pokoknya ada begitu dan pokoknya ada benda-benda seperti itu. Terus setelah itu dia tuh udah sampai minum kencing sendiri. Astaga Tuhan, kok kayak gitu? Selanjutnya sampai itu karena untuk pengobatannya dianjurkan untuk seperti itu. Soalnya kencing pagi hari itu katanya bagus kan? ada Dia aneh. Kamu tahu kalau mau jalan mulus itu kencing pertama kali kita bangun itu suruh cuci muka. Karena nutrisinya paling benar. Tapi benar apa enggak itu pilihan. Aku nggak pernah. Nah udah gitu dia udah ini kan, udah sampai pengobatan segala macam, sampai minum air kencing sendiri, nggak sembuh. Tapi sekarang sudah sembuh. Sekarang sudah sembuh dan kebetulan yang ngerjainnya itu sekarang udah nggak ada. Tapi udah berbalik pun udah meninggal selama si dukunnya itu lupa narik terus lanjut. Iya. Kita banyak banget cerita begini ya. Banyak banget cerita kan. Tapi kalau itu barang yang ditaruhnya udah dihilangkan, misalnya sama kita dilarung, hilang. Yang paling penting barangnya. Ya selama itu barang ada, masih tetap berlanjut. Ini keuntungan tinggal di apartemen. Iya, Mau ditaruh di mana? Emang iya. Coba kalau misalnya lo apartemen lantai 10 atau 20. Aku lantai paling atas. Iya. Aman. Gimana mau naruhnya? Iya kan? Ya intinya kita harus percaya Tuhan toh ya. Kalau apartemen lantai 100 ya kalau dilihatin ya serem. Sebenarnya semua juga akan kembali lagi ke Tuhan, karena kan pasti kalau kayak ada banyak klien Kak Furi yang minta tolong sama Kak Furi juga pasti minta tolongnya juga ke Tuhan gitu ya. Betul. Itu kembali lagi. Apakah semua orang bisa dipelet atau ada beberapa orang yang secara alamiah memang memiliki ada yang bisa masuk, ada yang nggak bisa, ada yang bisa dipelet, ada yang nggak bisa gitu nggak Pak? Yang tidak bisa udah pasti orangnya dekat dengan Tuhan. Imannya kuat, sering berdoa, bersih, kayak begitu. Nggak minum alkohol gitu. Nggak boleh. Ada alkohol di mention terus sama Tuhan. Ya. Masa lalu itu. Hati masih ya, hati-hati loh ya. Cheers. Nah jadi bikin penasaran juga, santet sama pelet tuh bisa sampai menyebabkan kematian gitu nggak sih? Betul, bisa. Kalau dibiarkan secara bertahun-tahun, orang sampai depresi, sampai nggak nafsu makan, badannya habis. Jadi akhirnya terkena penyakit medis karena dia nggak bisa fokus. Makanya di awal-awal gejala, keluarga itu effortnya harus luar biasa untuk bisa mengobati ini anak. Tapi yang paling penting kitanya yakin dan percaya bahwa kita bisa meminta bantuan kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan bisa mengatasi, akhirnya bisa kok. Ini pertanyaan pribadi sebenarnya. Kamu udah nikah? Saya udah punya anak 3. Berarti punya pasangan dong. Maksudnya pasangannya pas tahu Kak Furi begitu nerimanya gimana? Cerai. Karena apa istri saya juga dulu begitu, gak apa-apa kan udah dapat saya, gak apa-apa. Apa yang menanya itu goblok? Enggak, jadi emang dulu Kak Furi sempat berumah tangga. Ya, maksudnya aku penasaran kan sebagai pasangan kan takut-takut gitu. Masa ingin tahu perasaannya itu malah nanya di masa lalu yang lalu. Ke flashback lagi. Gak apa-apa. Kan sekarang dengan sudah terbuka apa adanya, pasangan selanjutnya yang akan masuk masih membukakan harapan itu? Ya ada. Amin. Udah ada tahu ya. Udah ada. Dan dia suka senang liputan misteri. Jadi cocok. Lebih enak udah lebih sejalan. Kalau yang dulu mungkin stresnya seperti ini. Kamu mau janjian sama cewek ya? Saya tahu loh jam 2 kan. Oh iya, dia bisa tahu. Jadi dianya marah gitu. Kebaca kan ya. Belum. Saya kan nggak ada niat selingkuh sama sekali. Coba nggak kan? Biar mau tahu. Untuk saat ini enggak. Tapi nanti ada kemungkinan. Tadi kan kata-katanya untuk saat ini. Kalau manusia hari ini ya. Lagi saat ini. Manusia nggak ada yang tahu ya ke depannya. Maksudnya dia udah yang penting saat ini nggak ada. Semua orang kadang-kadang khawatir. Iya. Saat ini mungkin nggak tahu ya. Pernah nggak Li ini selingkuh sebelumnya? Oh pernah. Kan biar dijawab dulu. Oke, kamu yang jawab. Susah, jujur susah, nggak bohong susah ini dunia mau jadi apa? Sabar. Kak Furi langsung jadi sehat ya dia by the way ya. 3 kali. Dia kalau aku tuh pernah selingkuh 3 kali. 3 kali tapi yang deep cuma 1 aja. Yang masuk ke pikiran. Karena kebanyakan yang naksir dia sekarang cowok sih. Yang ngejar. Bener kali. Bener kali. Takut. Tapi saya nggak. Bukti
ini dia loh. Saya ini ini genjot ya kuat banget. Astaga Tuhan. Tapi 3 kali, tapi benar. Yang naksir, yang suka sama kamu. Enggak, maksudnya aku pernah selingkuh 3 kali. Yang satu itu ya aku pernah, bener. Jadi ini Mua tahu semua nih? Mua tahu. Aku ini sama Mua kita terbuka semua. Jadi selingkuh ini terjadi pada saat sudah ada Mua? Sebelum nikah ya. Setelah nikah nggak pernah. Bener kan ya? Ya pokoknya selama lu. Makanya ini aku filternya bersih, keluar semua. Bener ya, padahal Kak Furi baru ketemu lagi gitu kan. Dia bilang 3 kali, aku pertama tapi kan aku nggak pernah semuanya. Terus dia bilang yang masuk pikiran langsung iya berarti benar. Makanya jangan suka bohong. Serem. Nah, jadi Kak Furi itu dulu aku dengar ceritanya berpisah sama suami yang sebelumnya itu karena Kak Furi indigo, ngerti gak sih? Jadi dia tahu apa yang suaminya lakukan. Capek, jadi suaminya dibilang gila capek, gue gak bisa nyembunyiin apapun. Jadi kita lebih enak jadi temenan. Jadi temenan aja. Jadi saling curhat gitu ya, kalau butuh apa-apa gitu ya. Curhat. Tahu nggak di antara kita nih berempat yang ada di sini ada yang sedang diguna-guna orang nggak? Atau dari tadi tuh aku pengen tanya itu tahu. Iya. Mumpung ya, kalau kita orang pintar suruh bayar. Mumpung gratis Di ya, pelet Say. Nggak tahu diguna-guna apa? Pelet, santet, apa aja tuh namanya? Kalau yang Selin kemarin kan udah selesai tuh. Selin Udah Itu selesai. yang pembantunya pingsan kan udah selesai. Oke. Nah kalau Ania itu lagi sedang dibidik, tapi nggak disantet atau sedang dibidik oleh seseorang yang dia tuh cinta sama Ania, tapi Ania nggak bisa nurut sama dia karena keinginan dia pun nggak bisa Ania penuhi, keinginan Ania pun nggak bisa dia penuhi pada satu hal. Jadi dia kayak ini gimana biar Ania tuh mau tapi nggak nuntut. Ayo. Itu sepertinya yang pasangan Anda. Ya, enggak. Kalau Hadi mah baik aku tahu. Kalau dari Bella. Ayo. Dia ketemu. Kalau Bella ya enggak sih, kalau ada orang yang pengen jahat tapi kayak makhluk halus pengen ngedeketin banyak. Karena kamu tuh kan old soul ya, kamu bikin mereka nyaman. Old soul. Old soul. Kamu harus bikin nyaman itu pasangan bukan yang begitu. Bisa bikin dia nyaman gimana ceritanya? Bikin nyaman gitu. Jadi aura kamu tuh disenengin kayak gitu. Jadi mungkin kamu suka merinding, tapi untungnya kamu bukan orang yang sesensitif itu kayak gitu. Cuma dia baperan. Tapi dia sensitif. Kirain dia nggak sensitif, baper ya. disenengin aja. Kayak cantik ya gitu. Tapi sama makhluk halus gitu. Ya selama dia masih disukai lo sama dia. Jangan gitu juga, kita suka masuk makhluk halus. Sayangnya makhluk halus tidak punya sosial media, kalau nggak followersnya makin banyak loh. Bisa gitu ya. Kalau Raffi Dia punya pegangan nggak di jangan-jangan nih? Dia banyak yang jagain karena banyak orang yang dia bantu. Banyak yang jagain. Meski mau atap pagar tembus nggak? Hati-hati loh. Aku tuh malah penasaran tuh dari tadi pas Kak Furi tuh bilang kayak kalau misalnya kakak bisa lihat aura, bisa. Berarti bisa ngeliat tuh setiap sisi manusia tuh auranya warna apa gitu. Karena kan masing-masing orang punya warna bawaannya. Kayak misalnya orang-orang yang warnanya kuning adalah orang yang sangat berambisi untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia sangat moody. Jadi kita harus paham kalau kita ada klien yang konsul, kita harus tahu oh ini orang moody. Jadi kita harus lihat moodnya dia dulu kalau akan memberitahu sesuatu. Tapi ada orang yang auranya misalnya penuh dengan dendam dan sakit hati, seolah-olah ingin destroy orang, ingin mencelakakan orang. Nah kita juga harus bisa mengimbangi supaya aura destroy dia nggak nular ke kita kayak gitu. Kita jadi nggak ngikutin apa yang dia mau gitu. Tapi balik lagi, berarti kakak bisa ngeliat aura kita berempat nih. Auranya warna apa tuh kak? Bella. Bayar foto dulu, bayar foto. Salah nanya kok gue jadi takut sendiri. Saya denger sih kalau Korofi pasti kuning. Ambisi. Kalau Korofi apa? Kalau Korofi? Ya Korofi itu Korofi biru. Biru apa? Jadi kalau biru itu orang yang konsisten, komitmen terhadap sesuatu, tapi dia sangat mudah dibujuk dan dirayu oleh sesuatu yang indah. Mudah dibujuk. Makanya suka yang indah-indah ya dia. Biru. Kalau Bella? Biru. Kalau Bella agak-agak jingga ya. Dia kayak sedang mencari cinta sejati. Susah. Kamu disukai sama makhluk halus gimana? itu nggak ngaruh itu mah. Jadi orang yang bener. Kalau Anya tuh? Kalau Anya lagi rajin cari uang.
Kayak dia udah nggak mau mikirin lagi sakit hati atau apa, yang penting dia sukses, dia pengen cari uang, jadi warna kuningnya lagi tone up banget. Tentang ekonomi bisnis gitu ya. Iya, dia lagi semangat banget gitu. Kamu anak kaya loh, kamu nikah itu kenapa ya sih? Kok nanya kayak gitu, bukan di sini, ini kan narasumbernya. Nggak, mungkin bisa lihat kan Anda kan ambisinya tinggi, punya ingin mencapai. Kalau cowoknya kere, masuk akal ya. Cowoknya kaya kok nggak mau nikah, bingung saya. Itu jawabannya terlalu personal, nggak bisa. Kalau Li. Kalau ini ya dia disenengin cowok banget sih. Dia tuh cewek banyak yang suka. Tapi gini, kalau cewek ngelihat dia kayak ganteng ya, udah. Tapi kalau cowok ganteng dan pengen memiliki. Tapi memang aku di PI ya, aku pipis kan, lagi ke toilet gitu datangin. Halo, datang sama siapa aku? Ya sama istri lah. pernah sekali. Tapi sama istri lah. Sekalian saya pengen sekalian ke tadi kamu ngomong, aku ini nggak suka, tolong. Saya itu mengagumi silahkan kalau mau mengagumi. Jangan terlalu mendekatkan diri. Wah, itu pipis kok dilihatin. Pusing saya. Terus saya disukain laki-laki. Cuma sekarang agak grey, artinya agak ngedrop, jadi harus banyak minum air putih. Istirahatnya harus cukup. Berarti bukan gara-gara disantet atau dipelet ya, Li ya? Udah memang lagi jadwalnya, puji Tuhan ada kan? Iya. Grey. Kalau saya ini kayak warna pink ya. Pink kan buatan Kafuri. Warnanya pink, bener. Dia sedang menjemput cinta, dia lagi intens dengan seseorang, tapi dia juga punya orang lain yang mencintai dia. Sampai pusing. Kebanyakan. Ada itu bisa ya, ada itu ya, dibongkar. Kalau itu tutup tangan jadi A sampai Z ada semua. Banyak amat. Oke, mungkin terakhir aja ya, yang memang banyak masyarakat tahu, bisa nggak sih membedakan mana yang pure memiliki kemampuan atau mana yang hanya membual memiliki kemampuan? Itu harus melalui proses observasi. Kita kalau di komunitas kita ada wawancara, kita ada observe. Kalau saya biasanya sama orang ada DNA reading. DNA reading itu satu sesi di mana kita baca nama lengkap, tanggal lahir, dan kita baca garis tangan, baca garis aura. Bagaimana cara dia bisa mendescribe hantu kayak gitu. Misalnya, aku sering digangguin hantu nih yang ini. Oh, ternyata pada saat kita cek semuanya, memang ini hantu datang karena dia merasa tempat tinggalnya dia diganggu sama manusia ini. Jadi bukan indigo, memang hantu itu mengganggu. Karena kalau di tempat lain dia nggak bisa lihat hantu, cuma diganggu sama hantu itu aja. Kayak gitu. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir. Apakah jika ada 3 orang indigo di ruangan yang sama dapat melihat hal yang sama dan menggambarkan hal yang sama, atau tetap beda-beda? Tetap beda-beda, tergantung indigonya. Kayak tadi, misalnya ada retro, dia bisa membaca masa lalu, ada precognition, dia bisa membaca masa depan, ada mediumship, dia bisa kerasukan dan melihat hantu. Jadi kalau semuanya berkumpul dengan medium yang sama, mungkin akan sama. Tetapi pada saat berkumpul dengan healer yang dia hanya merasakan ada energi nih, berat nih, negatif nih, dia hanya bisa rasakan gitu. Nah, mungkin nanti kan kita di sini ada buka sesi, jadi banyak artis-artis panitia ya, artis-artis mungkin yang mau jadi bintang tamu di satu program baru Korofi ya kan, hostnya Kafuri gitu, bisa sambil storytelling, dibacain terus gitu ya. Tapi kalau terlalu fokus, terlalu serius kan agak berat kan. Harus ada yang lucu-lucu kan. Betul. Saya co-hostnya ya. Tapi kalau co-host itu kalau sendiri itu sepi, untuk temennya ya. Iya, benar. Kalau temennya doang satu kurang karena supporter. Iya. Makan bareng. Iya. Kayaknya kita sudah bonding gitu ya, kok ya. Kalau kita udah 4, 5. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, ya sebenarnya balik lagi ini ke diri masing-masing ya. Yes, yang memiliki kemampuan indigo itu ada, tapi ada juga yang berpura-pura memiliki kemampuan tersebut. Itu makanya butuh kecerdasan sendiri untuk mengetahui mana yang terbaik buat kita. Tapi kata kuncinya ujungnya adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Benar. Dan jangan sampai disalahgunakan. Oh benar, kalau sampai jadi Li, bukan masalah beban ini ya, beban hidup ya dia lebih tepatnya ya. Dia kurang minum air putih, kurang tidur. Makasih, aku jadi tenang kan. Tapi dari awal dia gini, kamu gini, takut. Ini bukan karena ketempelan kali. Nggak ada yang nempelnya. Jangan.
ditempel sama istri satu aja udah capek ya. Anak 4. Anak 4. Iya. Thank you banget. Aduh, udah lega jadinya. Ini padat loh. Aduh, thank you banget ya Selingnya udah dibawa. Oh ya, terima kasih Kak Puri akhirnya meluangkan Terima kasih waktu. banyak udah jadi you. berjasa. Ada setan masuk. Bukannya, untungnya kayak setan tadi. Ya udah kalau gitu. Thank you banget. Thank you. Thank you See you juga. guys. Kita lanjut konsultasi off camera. Belum.